Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kembali kita dalam renungan, kita sehat, kita kuat. Salam sejahtera buat semuanya dimanapun saudara berada. Mari kita angkat pujian, katakan ajarku untuk mengerti segala rencanamu yang Tuhan. Ajar kami untuk berserah, bukan kepada diri sendiri, kepada pacarmu, pada suami atau istrimu, tetapi berserah kepada Tuhan, maka kau akan memperoleh yang terbaik darinya. Amin, haleluya. Kita pujikan pujian ini, kita menyembah Tuhan dan kita belajar lagi akan kebenarannya bersama-sama melalui firman. Benar Bapa, ajar kami untuk lebih mengerti segala rencanamu Bapa. Kami percaya bahwa rencana Tuhan itu adalah yang terbaik dan terindah buat kami. Amin. Hanya padamu, haleluya Tuhan, terima kasih. Jalanku dalam terang ajarku berharap hanya padamu. Haleluya. Mari kita berharap sepenuhnya pada Tuhan. Aku ajaib segala rancanganmu. Kita percaya bahwa rancangan Tuhan itu ajaib buat saudara dan saya. Lenyapkan segala kesedihan hatimu, buang jauh-jauh kesusahan yang mengintimidasimu. Jangan mau saudara tertipu oleh iblis. Firman Tuhan ajarkan kepada kita, segala rencana Tuhan adalah yang terbaik untuk kita. Amin. Aku percaya Tuhan. Ku perlukan, biarlah apa yang kami perlukan ini Tuhan, menurut kehendak-Mu Bapa, semuanya akan jadi di dalam nama Yesus. Bapak, ajar kami untuk lebih lagi untuk mengerti di dalam segala rencana-rencana indah-Mu Bapa. ajaib segala rancangan-Mu. Amin, amin.
perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan. Amin. Kehendakmu terjadilah. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan. Kehendakmu terjadilah. Menurut kehendakmu terjadilah. Mari kita menyembah Dia. Oh haleluya. Bapakku terima kasih. Bapa terima kasih. Terima kasih Bapa. Terjadilah menurut kehendak-Mu. Terjadilah menurut kehendak-Mu di dalam hidup ini ya Bapa. Haleluya. 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 Bapa kami bersyukur. Haleluya. Bapa kami berterima kasih. Haleluya. Haleluya. Mari saudara kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Bapa untuk menghadapi segala hal. Kami percaya Bapa, Engkau akan memberikan pertolongan kepada anak-anak-Mu tepat pada waktunya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk manis di bawah kaki-Mu. Kami mau terus belajar Tuhan untuk peka kepada Engkau, untuk peka kepada Roh Kudus, untuk peka dalam tuntunan kebenaran firman-Mu. Bapa, urapi setiap kami Tuhan, urapi anak-anak-Mu, sehingga apa yang hamba sampaikan dari hari Senin sampai hari Sabtu hari ini Bapa, kami boleh dimengertikan Tuhan. Dan kami tidak akan menghina kepada hamba-hamba Tuhan, siapapun dia yang menyampaikan, tetapi kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau Bapa. Oh Tuhan, ampuni Bapa, ampuni. Suara Tuhan mengatakan, terkutuk, terkutuk. Saya tidak tahu ada suara Tuhan yang begitu lantang sekali. Terkutuklah, terkutuk, terkutuk bagi orang yang tidak menghargai dan menghormati orang lain. Bapa, ampuni orang-orang yang tidak mengerti dan tolong arahkan Tuhan di dalam jalan kebenaran-Mu agar hidup mereka berkenan di hadapan-Mu Bapa. Saya mendengar lagi suara Tuhan, ya sudahlah. Bapa, terima kasih. Engkau mengabaikan semuanya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin Tuhan. Amin. Mari kita masuk dalam firman Tuhan. Saya tetap di Raja-Raja, kita lanjut dari yang kemarin ya. Sekarang ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-15. Elisa di Damsyik. Elisa masuk ke Damsyik dan pada waktu itu Ben-Hadad Raja Aram sedang sakit. Ketika dikabarkan kepada raja sudah datang abdi Allah kemari. Berkatalah ia kepada Hazael, ambillah persembahan, pergilah menyongsong abdi Allah itu dan mintalah petunjuk Tuhan dengan perantaraannya, sembuhkan aku dari penyakit ini. Lalu pergilah Hazael menyongsong dia, diambilnyalah persembahan berupa segala barang yang indah-indah dari Damsyik sebanyak muatan 40 ekor unta. Sesudah sampai tampillah ia ke depan
Elisa dan berkata, anakmu Ben-Hadad, Raja Aram menyuruh aku menanyakan kepadamu apakah aku akan sembuh dari penyakit ini. Jawab Elisa kepadanya, pergilah, katakanlah kepadanya, pastilah engkau sembuh. Namun demikian Tuhan telah memperlihatkan kepadaku bahwa ia pasti mati dibunuh. Wow, hal yang lain terjadi. Elisa menatap dengan lama ke depan, lalu menangislah abdi Allah itu. Hazael berkata, mengapa Tuanku menangis? Jawab Elisa, sebab aku tahu bagaimana malapetaka yang akan kau lakukan kepada orang Israel. Kotanya yang berkubu akan kau campakkan ke dalam api, terunanya akan kau bunuh dengan pedang, bayinya akan kau remukkan dan perempuannya yang mengandung akan kau belah. Sesudah itu berkatalah Hazael, tetapi apakah hambamu ini yang tidak lain dari anjing saja, sehingga ia dapat melakukan hal sehebat itu? Jawab Elisa, Tuhan telah memperlihatkan kepadaku bahwa engkau akan menjadi raja atas Aram. Lalu ia pergi dan meninggalkan Elisa, dan setelah ia sampai kepada tuannya berkatalah raja kepadanya, apakah dikatakan Elisa kepadamu? Jawabnya, ia berkata kepadaku bahwa pastilah engkau sembuh. Tetapi keesokan harinya ia mengambil sehelai selimut yang telah dicelupkannya ke dalam air dan membentangkannya ke atas muka raja, jadi matilah raja dan Hazael menjadi raja menggantikan dia. Abdi Allah ini sudah tahu sebelum terjadi, sehingga abdi Allah ini menangis. Ternyata kejahatan dari Hazael ini, rekayasa dari Hazael ini terjadi kepada abdi Allah yang dikatakan oleh abdi Allah ini. Aduh, kepada Ben-Hadad Raja Aram, hanya merebutkan jabatan itu dengan kejahatannya. Namun abdi Allah ini mengerti apa yang ada di dalam hatinya. Seperti tadi sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, saya dengar suara Tuhan. Terkutuk, terkutuk, terkutuk. Hati-hati Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Marilah berjalan di dalam jalan Tuhan yang lurus, agar saudara tidak terkutuk. Kalau saudara tidak bisa diingatkan, saudara tetap di dalam yang jahat. Tuhan cuman dia diam saja seperti abdi Allah ini, dia cuman bisa menangis. Ternyata Roh Kudus tadi menghela nafas. Ya sudahlah, itu yang saya dengar Bapak Ibu. Hati-hati, mari kita yang tahu akan hal ini, mari kita bertobat dari kejahatan kita agar kita tidak terkutuk. Agar saudara dan saya, siapapun dimanapun saudara berada, yang mengikuti renungan kita sehat, kita kuat, yang sudah saya dapatkan dari Roh Kudus, bahwa kita diingatkan terkutuk, terkutuk, terkutuk. Kata-kata terkutuk, jangan sampai kita dikutuki oleh Tuhan. Tidak akan ada berkat, yang ada adalah kematian. Paham ya? Dan kalau saudara tidak bisa diingatkan, kalau hari ini ada yang sedang menonton kita sehat, kita kuat mengikuti ibadah renungan harian ini, dan saudara sadar akan hal itu, bahwa saudara ada di dalam pikiran yang jahat, hati yang jahat, perbuatan yang jahat, dan Tuhan akan membiarkan saudara. Tapi saudara sudah diingatkan bahwa ada kutuk yang akan menimpamu. Kalau saudara tidak bisa diingatkan, Tuhan hanya bisa menghela nafas. Haleluya. Tuhan memberkati luar biasa ya. Tuhan dahsyat, Tuhan hidup di antara saudara dan saya, dimanapun saudara berada dan siapapun saudara. Yang pasti, saudara adalah orang-orang yang disayang Tuhan, sehingga saudara bisa diingatkan. Saya akan kupas dalam firman Tuhan ini. Allah kita itu luar biasa. Hal-hal yang belum kita mengerti, belum kita pahami, dan belum kita ketahui, Allah pasti akan menyatakannya. Seperti yang tadi dikatakan, terkutuk. Seperti apa yang dikatakan kepada Elisa, dia akan mati. Dia tidak sembuh, tapi dia akan mati. Tetapi matinya itu karena ada seseorang yang ingin merampas kedudukannya. Elisa tahu apa yang terjadi pada saudara saat ini. Saya tidak mengerti, tetapi mari kita keluar dari setiap kejahatan-kejahatan yang ada dalam pikiran saudara dan hati saudara. Cepat bertobat. Tuhan membiarkan
Jangan menyalahkan Tuhan kalau sampai saudara mendapatkan kutukan. Karena Tuhan sudah menghela nafas. Sudah, kalau orang Cina bilang mujab, sudah gitu ya. Karena yang kita tidak pernah tahu itu Tuhan sudah tahu. Itulah sebabnya kalau kita berseru kepada Tuhan, firman Tuhan berkata, aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Itu firman. Sehingga apa yang firman Tuhan katakan itu ya dan amin, dan itu yang benar. Jadi jelas bahwa hal-hal yang akan diperlihatkan kepada saudara adalah hal-hal yang belum saudara ketahui seperti tadi. Tetapi Tuhan akan menyatakan, memperlihatkan kepada saudara. Mengapa demikian? Karena Allah tidak ingin hidup saudara tersesat. Nah, diingatkan dengan dikutuki tadi ya, terkutuk. Jangan sampai saudara dikutuki dan terkutuk ya. Jangan sampai. Dikutuki dan terkutuk itu sama saja. Dikutuki, siapa yang mengutuki? Ya yang Maha Kuasa lah. Ya, terkutuk ya yang Maha Kuasa lah ya. Jadi jangan sampai ya. Diingatkan, keluarlah dari kejahatan pikiranmu, dari kejahatan hatimu. Allah mau saudara mendapat petunjuk, tuntunan, dan bimbingan dari Tuhan sendiri, supaya saudara tidak tersesat seperti domba yang tercerai-berai, supaya saudara mengerti apa yang Tuhan kehendaki, supaya saudara tetap kuat dan tetap setia dalam segala hal. Iman bukan berarti tidak mengerti. Iman justru karena kita mengerti, maka kita berjalan dan bertindak sebagai saudara tahu kepada siapa kita percaya dan kita yakin dia berkuasa. Saudara percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang berkuasa. Nah, maka dari itu jangan ada kejahatan di hati dan pikiran saudara. Dalam segala hal, hargai orang lain, hormati orang lain. Hargai orang tuamu, hormati orang tuamu. Hargai sanak keluargamu, hargai istri atau suamimu. Hargai anak-anakmu, anak menantu, anak cucumu. Dalam segala hal, yang terutama lepas dari kejahatan. Amin. Kejahatan apapun, baik kejahatan dalam keluarga, kejahatan di luar, apalagi cepat bertobat ya. Nah, ada 4 hal juga di sini. Kita harus bergaul dengan firman Tuhan. Kenapa saya ajarkan untuk bergaul dengan firman Tuhan? Karena sangat berbahaya jika seseorang mendapatkan karunia, bernubuat dan penglihatan serta penyataan roh tetapi tidak suka bergaul dengan firman Tuhan. Jangan sembrono, kalau saudara itu dipakai oleh Tuhan, bergaul intimlah dengan firman. Supaya apa? Supaya tidak disusupi dengan roh-roh yang lain. Orang-orang seperti ini akan cenderung menjadi orang-orang yang sesat. Karena dia hanya menerima pernyataan tetapi tidak punya dasar atau pondasi yang teguh. Pernyataan Tuhan harus selalu disertai dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah pokok, dasar dan pondasi dari segala nubuatan, pelayanan dan penglihatan. Kalau dasarnya bukan firman Tuhan, maka akan mendatangkan kebingungan. Mana perasaan dan mana kemuliaan Tuhan. Benar enggak? Yang mana? Ini suara hatiku, suaraku sendiri, atau ini suara Tuhan? Saya seringkali banyak orang yang bertanya demikian. Kadang hatinya sendiri yang mengatakannya. Bedanya sangat tipis. Tetapi kalau orang itu terus bergaul dengan firman Tuhan, ada dasarnya. Tuhan nyatakan lewat perkataan seperti yang sudah saya terima tadi. Terkutuk gitu ya. Dikutuk apa terkutuk ya tadi itu kata-katanya ya. Terkutuk gitu ya. Terus ya sudahlah. Saya berdoa Tuhan ampuni. Tuhan menjawab tadi karena saya berkata Tuhan ampuni mereka karena mereka tidak mengerti dengan apa yang telah dia lakukan. Sadarkan Tuhan, bukakan pikirannya. Saya katakan demikian. Dan mungkin banyak orang yang bebal saya juga tidak mengerti. Tetapi Tuhan menghela nafas. Ya sudahlah, kasihan ya Bapak itu ya. Ada dasarnya, yaitu dasarnya di mana? Di firman yang baru kita baca tadi. Di sini dikatakan,
Aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak engkau ketahui. Aduh, di sini ini sungguh luar biasa ya, sungguh luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita, itu luar biasa. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, milikilah pondasi yang kuat supaya saudara tidak ditunggangi oleh roh-roh yang lain yang membingungkan saudara. Mana yang dari Tuhan, mana yang perasaan sendiri, seperti itu. Banyak orang berkata Tuhan berbicara kepada saya, padahal itu hanyalah perasaannya sendiri, bukan yang sesungguhnya dari Tuhan. Bedanya sangat tipis sekali. Maka dari itu mari kita bergaul dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah barometernya dan juga filternya. Jadi dinyatakan terlebih dahulu dan didasari oleh firman Tuhan. Ini firman-Nya, ini firman-Nya. Nah, seperti itu. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Saudara harus membuka diri bagi Roh Kudus. Kalau saudara diam-diam nggak bisa. Jangan mudah percaya si A si B mendapatkan karunia yang luar biasa, tetapi dia tidak pernah bergaul intim dengan Tuhan. Tidak pernah sama sekali bergaul intim. Perginya ke tempat lain katanya itu Roh Kudus, bukan, itu roh kuda. Jadi kita harus hati-hati gitu ya. Saudara harus membuka diri bagi Roh Kudus. Saudara harus bergaul dengan firman dan juga Roh Kudus. Dengan firman Tuhan kita mengerti kebenaran, dan dengan Roh Kudus kita mendapatkan pernyataan-pernyataan Allah. Jadi Roh Kudus itu memberikan pernyataan dan didasari oleh kebenaran firman Tuhannya. Jadi saudara bukan orang yang tersesat dan disesatkan, tetapi saudara orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, saudara harus menjauhkan diri dari dosa. Kalau saudara tetap ada di dalam kubangan dosa, tidak ada Roh Kudus, tetapi Roh Kudus yang ada membuat gatal gitu ya. Setan paling senang mengincar orang yang suka bergaul dengan firman Tuhan dan Roh Kudus. Hati-hati. Iblis itu sangat suka. Dia bekerja di keluarga orang-orang yang seperti itu, tetapi ketika kita memiliki pondasi yang kuat, engkau tidak akan hancur, engkau tidak akan tergoyahkan. Iblisnya justru yang akan lari. Karena apa? Karena tujuannya supaya saudara bisa jatuh dalam dosa. Iblis itu licik banget gitu ya. Tidak sedikit orang yang berkata bergaul dengan firman dan rohnya, tetapi menjadi arogan. Jadilah pribadi yang rendah hati, yang selalu menyadari anugerah Tuhan. Orang kalau arogan, orang yang sombong, orang yang menangnya sendiri, jangan percaya perkataannya perkataan yang kasar, pikirannya pikiran yang salah. Itu bukan orang yang bergaul intim dengan Tuhan. Kalau orang itu dihidupi oleh firman dan Roh Kudus tinggal di dalamnya, dia menjadi orang yang sangat bijak, yang penuh pengertian dan memahami segala sesuatu, bahwa segala yang terjadi ini adalah rencana Tuhan. Dan dia tetap mengucap syukur. Itulah orang-orang yang sungguh-sungguh bergaul intim dengan Tuhan. Hal yang keempat, saudara harus rindu untuk mengerti kehendak Allah. Apa sih yang Allah mau? Bukanlah kehendakku yang jadi, tetapi biarlah kehendak Bapa yang jadi. Saudara boleh meminta, boleh, tetapi jangan memaksa. Ya, jangan memaksa, tetapi biarlah kehendak Bapa yang jadi. Saudara bukan berlomba untuk menjadi lebih hebat dari orang lain. Saudara berjuang untuk mengerti kehendak Allah. Amin. Nabi-nabi Tuhan bukanlah orang yang berkata, saya begini dan begitu, tetapi inilah yang Tuhan kehendaki, inilah firman Tuhan. Saya yakin kalau orang itu dipakai Tuhan selalu mengatakan, kata Roh Kudus begini, kata firman Tuhan begini, kata Tuhan begini gitu. Dan bukan aku menyatakannya seperti tidak, tetapi dia dengan segala kerendahan hati. Dan orang-orang yang seperti ini itu benar-benar dipakai oleh Tuhan. Maka dari itu ketika perkenanan Tuhan turun atas saudara, maka hal-hal yang belum kita mengerti, yang belum kita ketahui akan diperlihatkan kepada saudara. Seperti tadi yang sudah kita dapatkan, itu adalah anugerah. Hati-hati Bapak Ibu, kita sudah diingatkan hari ini
Judulnya, judulnya itu Tuhan memperlihatkan kepadaku. Makanya ya, hal ini sudah Tuhan sampaikan kepada kita. Mari kita bertobat. Kita jangan ada di jalan yang sesat. Mari kita perbaiki mulai hari ini. Kita sungguh-sungguh bergaul intim dengan Tuhan, bergaul intim dengan firman-Nya dan Roh Kudus-Nya, supaya kita terarahkan. Amin. Melalui Roh Kudus-Nya kita dituntun, melalui firman-Nya kita diajarkan, sehingga kita tidak sesat. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu hari ini yang menyatakan, mengajarkan kepada kami. Kami harus membuang semua kejahatan kami agar kami tidak dikutuki dan terkutuki Tuhan. Tetapi kami mau bertobat, kami mau berbalik di dalam jalan kebenaran-Mu yang dituntun oleh Roh Kudus, yang dipimpin oleh kebenaran firman-Mu Bapa. Dan kami akan terus belajar di dalamnya. Kami tidak mau tinggal di dalam dosa, tetapi kami mau Tuhan belajar terus untuk menghargai firman Tuhan dan menghargai Roh Kudus. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih, berkati anak-anak-Mu Bapak dalam pekan hari ini. Siapapun mereka, kemanapun mereka pergi, Engkau menyertai dan memberkati. Sehingga esok pagi mereka sudah bisa mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah raya Tuhan di dalam nama kuasa Tuhan Yesus Kristus. Berkat-Mu turun atas keluarga mereka masing-masing di dalam nama kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tinggal di dalam mereka, di hati mereka, di pikiran mereka, di jiwa mereka, dan jiwa mereka disegarkan. Apapun yang menjadi beban masalah mereka Tuhan, Engkau angkat dan Engkau bebaskan anak-anak-Mu. Sakit penyakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Damai, sukacita dan sejahtera yang daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus turun atas anak-anak-Mu ini. Haleluya. Yang percaya dan sudah dibebaskan oleh Tuhan, mari kita katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat hari malam mingguan.